ke eh, orang tua aku kayak aku pengen ikut 1 Million gitu. Terus aku pengen ikut karena aku pengen ikut 1 Million Dance kan yang di Korea nih. Sekalian aku mau di sini lagi ke company ini lagi karena mereka udah bilang interested. Aku kayak ini kalau di ini dikit kayaknya masuk nih gitu kan. jadi Ah, aku ah, ah. Terus, terus. jadi aku datang ke Korea sendirian, gak kenal siapa-siapa juga. Selagi Bisa ikut ngomong 1 Million Korea nggak waktu Dance. itu? hmm? Udah bisa ngomong Korea belum waktu itu? Belum bisa. Oke. Terus, terus, terus. Aku lumayan ini juga ya, pemberani. Nekat. Terus, terus, terus. Gaspol. Jadi kamu udah sempat ngejalanin di New York, sempat hampir mengadu nasib di dalam industri Broadway musical di New York gitu. Terus abis itu apa sih yang membuat kamu akhirnya jadi ganti haluan ke ke musik K-pop dan akhirnya kamu ke Korea ya? Boleh diceritain nggak sih itu gimana sih? Terus kemarin juga banyak yang nanya ke aku, kamu kok bisa jadi nyanyi dalam bahasa Korea? Maksudnya itu kan satu barrier yang untuk nembusnya mungkin kan susah banget. Nah, prosesnya itu gimana? Apakah kamu emang udah nyicil belajar bahasa Korea dari sebelum kamu pindah? Apa Hmm. dari SMP itu kamu udah les bahasa Korea? Atau gimana sih? Boleh ceritain nggak sih? Jadi dari apa nih? Pindah haluan ya. Dari New York ya? Di New York Tinggalan. nih. Di New York kan karena aku tahu aku suka K-pop, jadi walaupun aku itu di masa-masa juga dimana aku audisi terus tapi aku nggak pernah keterima gitu kan. Ya ada sih kayak Heeh. keterima tapi kayak project-project kecil yang kayak kayak project-project apa ya, individual gitu loh, yang kayak orang bikin bikin apa namanya, project dance apa kecil-kecilan gitulah. Iya. Yang project-project gitu emang sih ada kayak adalah yang dapat gitu beberapa kali, tapi kayak it's not my main goal kan, jadi aku rasanya kayak aku masih pengen ini, it's not the kind of like kayak aku nggak pengen yang kecil-kecil kayak gitu terus gitu kan, aku pengen yang kayak oke, kayak apalah, perform in like a big stage gitu kan. Jadi aku waktu itu juga apa ya namanya, kayak slump atau apa ya, kayak stres gitulah, kayak kok nggak bisa terus ya gitu, kayak kenapa nggak ada Hmm. yang nyangkut ya gitu-gitu. Dan di saat itu aku kayak oh, karena aku tahu aku suka K-pop, jadi aku daftar kayak kelas-kelas K-pop dance gitu di Mm-mm. dance Oke. studios di New York. Di New York. Jadi terus di situ ada audisi ini, ada Hmm. audisi macam-macam, Ini. sebenarnya ada audisi Oh. macam-macam, ada audisi Band kamu ini macam-macam tapi bukan? hmm, Band kamu ini bukan? audisi company, Oh, oke. Oke, oke, oke. audisi Terus, company terus. company gitu. Jadi kayak yang ada audisi-audisi company gede yang namanya Big Three itu ada, terus aku udah pernah ikut juga tapi nggak lolos. Terus habis itu di dance studio ini ada audisi-audisi bulanan gitu, audisi kayak company ini tapi kayak company-nya lebih kecil-kecil gitu loh, lebih Mm-mm. baru-baru kecil-kecil gitu company-nya, jadi kayak lumayan lah kak, gratis ini gitu kan, jadi take the chance gitu, kayak nggak ada salahnya kalau karena aku enroll di dance studio ini aku bisa ikut gitu. Jadi Oke. ikutlah aku audisi-audisi itu, terus diantara semuanya si Fine ini si Fine ini Mm-mm. bilang kalau Mm-mm. interested tapi setelah itu nggak ada kabar sebenarnya, nggak ada kabar. Oke. Terus aku kayak tapi kan mereka interested kan, udah bilang interested nih. Jadi waktu aku dari sana aku pulang ke Indonesia, dari aku di New York aku pulang ke Indonesia, aku bilang ke eh, orang tua aku kayak aku pengen ikut 1 Million gitu. Terus aku Mm-mm. pengen ikut karena aku pengen ikut 1 Million Dance kan yang di Korea nih. Sekalian aku mau di sini lagi ke company ini lagi karena mereka udah bilang interested. Aku kayak ini kalau di ini dikit kayaknya masuk nih gitu kan. jadi Ah, aku ah, ah. Terus, terus. jadi aku datang ke Korea sendirian, gak kenal siapa-siapa juga. Selagi Bisa ikut ngomong 1 Korea Million nggak waktu Dance. itu? hmm? Udah bisa ngomong Korea belum waktu itu? Belum bisa. Oke. Terus, terus, terus. Aku lumayan ini juga ya, pemberani. Nekat. Terus, terus, terus. Gaspol. Terus um, selagi aku ikut 1 Million Dance ini aku audisi lagi, terus akhirnya diterima lah. Saat itu juga mereka kayak oke,
kita seneng kamu, kayak kita pengen, kita perlu ini lagi bilangnya perlu deh sekarang. Kayak kita perlu deh ini. So kayak wah, oke. Akhirnya masuklah, aku keterima. Terus aku mulai training, aku juga mulai les bahasa. Aku mulai les bahasa di sini, setiap hari aku les bahasa. Terus aku tahu kayak karena bahasa kan, karena aku pengennya debut di sini, aku harus bisa bahasa Korea dong. Masa Ya, kayak ya. aku datang ke Harus dong. negara orang, aku cuma pengen debut aja, nggak bisa ini itu gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Jadi aku kayak oke, aku les bahasa, dan aku kayak tiap hari bener-bener aku kayak take notes. Aku beneran nonton drama, tapi kayak beneran Itu belajar. kadang-kadang kayak tak balikin kayak oke, 10 detik berikutnya sebelumnya tadi ngomong apa dia. Kayak kalau aku nonton drama tuh bener-bener kayak oke, sekarang nggak pakai caption bahasa Inggris, pakai caption bahasa Korea. Oke, sekarang nggak pakai caption. Jadi beneran buat belajar gitu. Jadi tapi Itu bisa berapa bagus lama juga prosesnya ternyata. kamu belajar itu? Oh ya, prosesnya berapa lama tuh dari mulai belajar sampai akhirnya kamu jadi udah mulai bisa ngobrol? Sampai aku bisa ngobrol, mungkin kayak 5-6 bulan gitu, sampai aku bisa beneran aku mengucapkan apa yang aku pengen gitu, nggak cuma kayak halo atau terima kasih gitu. Mungkin kayak 5-6 bulan, atau tapi itu Wow. jalan terus ya sampai sekarang juga, karena aku kayak mau ngomong apa gitu nggak keluar, kayak udahlah nggak usah. Sampai sekarang aku Jadi masih kayak gitu les, sebenarnya. lesnya tuh bener-bener kayak orang seharian gitu atau cuma berapa berapa jam sehari gitu? Terus 1 jam banyakan kamu sehari yang tapi belajar tiap sendiri? hari. Oke, 1 jam Jadi sehari yang tapi sama kamu belajar guru, sendiri gitu. yang sama guru pakai buku itu 1 jam setiap hari. Tapi setelah itu kan aku kan latihan juga nih sama teman-teman, sama guru-guru, sama staff, semua kan harus ketemu dan harus ngomong kan. Jadi aku, Ya. ya di situ aku paling banyak belajar bahasa sebenarnya, waktu ngomong atau ngobrol sama member atau ngobrol sama staff gitu-gitu. Dan kalau di sini kan bahasa tuh ada tingkatannya gitu kan. Kalau aku ngomong sama Heeh. memberku, sama kalau aku ngomong sama Senior gitu, staff kayak gitu, kerumuh manggil gitu, senior kerumuh gitu-gitu, manggil gitu beda gitu ya. beda lagi kan. Itu juga bikin Ngokol gitu ya. gitu. Tapi Terus nonton drama itu juga aku kayak for learning purposes gitu, banyak aku lakuin. oke, terus ini ada yang nanya nih. Jadi kamu selama belajar Korea tuh baru jadi trainee di Vine ini kan? Ada yang nanya, kamu berarti jadi trainee di Vine ini berapa lama kalau dihitung-hitung sampai sekarang? Sampai sekarang udah debut nih. Dari sebelumnya tuh sampai debut tuh berapa lama? Juli berarti hampir 2 tahun kira-kira. Ntar Juli, ntar 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun. Dan itu proses yang normal apa lumayan ngebut tuh? Lumayan ngebut banget atau memang rata-rata segituan? Rata-rata segitu sih, kayak yang normalnya ya. Tapi di member-memberku juga ada yang udah 7 tahun, ada yang udah 4 tahun Oh. gitu-gitu. Jadi Oh gitu. Jadi yang hmm, lain ada yang udah malah lebih lama dari kamu, tapi belum dimasukin ke dalam grup gitu. hmm, jauh lebih lama Oh. daripada aku ada. Wah, terus Jadi aku kayak kemarin ngeliat juga mereka sempat juga kayak ini udah sebagus ini, kan kurang apa sih mereka sebenarnya gitu kan. Jadi aku rasa kayak ada yang karena kayak bagus banget sih member-memberku. ada yang nanya kemarin Dit, kalau di Korea kan orang-orangnya kan lumayan agak senioritas juga gitu kan ya Dit ya. Nah, kira-kira kalau kamu gitu ketemu sama kayak mungkin anggota yang lain tapi yang udah lebih senior daripada kamu tuh kayak gimana sih gitu? Harus ada kayak unggah-ungguhnya gitu nggak sih? Kayak ada kesulitan nggak sih untuk mengadaptasi culture seperti itu? Hmm, tapi balik lagi karena aku udah punya interest di dunia per K-popan ini, jadi kayak aku udah belajar lebih dulu gitu loh sebelum aku masuk. Kayak gimana sih budayanya Hmm. gitu-gitu. Jadi walaupun aku harus adaptasi, kayak aku tahu aku harus adaptasi, dan aku tahu kayak this will happen gitu loh eventually. Jadi aku kayak waktu Mm. aku datang, aku juga udah kayak oke, karena dia senior aku harus harus gini ya, karena dia lebih tua aku harus Ya, gini gitu. gitu, gitu. Jadi kesulitan sebenarnya karena aku prepared. Oke, oke, karena aku udah kayak tahu what I'm getting Riset myself kamu into udah gitu kan. matang. Jadi research dulu gitu kan. Jadi walaupun susah, dilewatin aja lah gitu, kayak dijalanin aja gitu. Toh ini yang aku pilih gitu kayak.
Kalau gitu, kalau boleh kamu kamu perbandingkan gitu, waktu dulu kamu susahnya berjuang di New York dengan industri Hmm. Broadway musical di New York, sekarang sama budaya Korea yang K-pop yang juga nggak kalah apa ya, ketat banget gitu ya jadwalnya dan disiplinnya. Kira-kira kayak gimana sih perbandingannya, lebih enak mana? Atau lebih nggak enak yang mana misalnya? Kalau mau pointing out lebih nggak enak-enaknya kayaknya susah deh. Soalnya waktu di New York Sama-sama sendiri nggak enak. pun apa gimana? Sama-sama plus minus gitu kan. Oh gitu ya. Kalau di New York kan emang lebih santai gini-gini ini, tapi aku tahu kayak apa ya untuk aku my Hmm? my untuk aku tuh kayak presentasi aku dapat role yang gede gitu-gitu tuh nggak banyak gitu loh. Hmm. Itu minusnya, tapi plusnya orang-orang kerja tuh kayak ya senioritas gitu-gitu kan nggak ada kan, Iya, iya, iya. jadi Kalau di sini malah ada banget. santai. Kalau di sini, tapi kalau di sini aku tahu kayak oke, aku kayak I can work myself to um, fit the apa ya, kayak standards lah gitu kalau di sini. Jadi itu plusnya, tapi ya minusnya pasti ada juga beberapa.